Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam. Yang terhormat, Saudari Ismi Ardila Koirotun, selaku Ketua Pelaksana Webinar Obat Bahan Alam, serta yang saya banggakan kedua narasumber dan para peserta pada acara webinar obat bahan alam kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurisdianti selaku Master of Ceremony di acara webinar kali ini. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, para peserta dimohon untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Terima kasih. Kemudian rangkaian acara yang pertama akan diadakan kata sambutan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Ismi Ardila Koirotun. Kepada Saudari Ismi Ardila Koirotun, saya persilakan. Terima kasih pada Saudari Nur Yustianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua yang terhormat kepada Ibu Yelvi Anwar selaku dosen pengampu di mata kuliah obat bahan alam, dan yang terhormat kepada teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih.
Terima kasih untuk Saudari Ismi Ardila Koirotun. Sebelumnya, mohon maaf untuk kata sambutan dari dosen pengampu kami sedang berhalangan. Jadi, untuk selanjutnya sebelum memasuki pemaparan materi, diharapkan untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Pretest akan kami berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Link pretest berada di kolom chat Zoom. Terima kasih. Teman-teman, makasih ya yang udah mengisi link pretestnya. Yang belum mengisi link pretest boleh diisi dulu. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi ke-1 dengan topik kunyit sebagai obat penyakit jantung koroner yang akan disampaikan oleh narasumber kami yang bernama Marco De Versio. Kepada saudara Marco De Versio, saya persilakan untuk pemaparan materinya. Baik,
Terima kasih, Nur. Saya akan memulai pemaparan materi kunyit sebagai obat penyakit jantung koroner. Next slide. Ya. Kunyit atau Curcuma domestica merupakan tanaman rempah serta obat yang berasal dari Asia Tenggara. Kunyit banyak digunakan di Indonesia dan bangsa lain sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Klasifikasi kunyit itu tersendiri, taksonomi kunyitnya Kingdom Plantae, Diviso Spermatophyta, Subdiviso Angiospermae, Class Monocotyledone, Ordo Gingiberales, Family Gingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica. Nama daerahnya rimpang kunyit, koneng, kunir, konyet, kunir bentis, temu koneng, temu kuning, guraci. Bagian yang sering digunakan yaitu rimpangnya. Deskripsi tanaman kunyit, semak tinggi lebih kurang 70 cm, batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang, berwarna hijau kekuningan. Daun tunggal membentuk lancet memanjang, helai daun 3-8 cm. Ujung daun pangkal daun runcing, tepi rata, panjang sampai 20-40 cm. Lebar 8-12 cm. Petualangan daun menyirip, daun berwarna hijau pucat. Bunga majemuk berambut bersisik, panjang tangkai 16-40 cm. Panjang mahkota 3 cm, lebar 1 cm, berwarna kuning. Kelopak silindris, bercangkap 3, tipis dan berwarna ungu. Pangkal daun pelindung putih, akar serabut berwarna coklat muda. Rimpang warna kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Next. Kandungan kimia pada kunyit yaitu kurkuminoid, yaitu campuran dari kurkumin atau diveruloil metan, monodex metoksikurkumin, dan bisdes metoksikurkumin. Struktur fenolnya memungkinkan untuk menghilangkan radikal bebas. Minyak atsiri 5,8% terdiri dari alfa-pelandren 1%, sabinen 0,6%, sineol 1%, borneol 0,5%, gingiberin 25%, dan sesquiterpen 53%. Mono dan sesquiterpen termasuk gingiberin, kurkumen, alfa, dan beta turmeron. Manfaat uji klinik. Penelitian efek suplementasi diet dengan ekstrak rimpang kurkuma terhadap faktor risiko aterogenesis dan penyakit kardiovaskular terkait. Pada orang sehat, asupan ekstrak 200 mg menurunkan lipid peroksidase darah total, juga HDL dan LDL lipid peroksidase. Efek anti-aterogenik diikuti oleh kurkuma antioksidan indusit, normalisasi kadar fibrinogen, plasma dan rasio ApoB/ApoA, yang juga menurunkan risiko kardiovaskuler. Peringatan, penggunaan pada masa kehamilan. Keamanan pemakaian rimpang kunyit selama kehamilan belum dibuktikan. Sebagai perhatian, sebaiknya tidak digunakan selama kehamilan kecuali ada petunjuk medis. Penggunaan pada masa menyusui. Ekskresi obat melalui air susu dan efeknya terhadap bayi belum dibuktikan. Sampai data tersedia, rimpang kunyit sebaiknya tidak digunakan kecuali atas petunjuk medis. Efek samping penggunaan rimpang kunyit pada penggunaan kehamilan dan menyusui harus dengan pengawasan dokter. Mual pada dosis tinggi, sakit kepala, diare, dan ruam kulit. Rancangan formulanya yaitu 2 kali sehari 2 kapsul, per kapsul diisi dengan 100 mg serbuk kunyit. Alat dan bahan alatnya itu kapsul
timbangan digital, pisau, blender, dan wadah, bahannya kunyit dan air. Maaf, slide sebelumnya, cara pembuatan. Oke. Parameter dan evaluasi. Uji makroskopisnya yaitu bentuk, rasa, bau, dan warna. Uji mikroskopisnya gumpalan sel, parenkim, dan rambut penutup. Kadar abu total dihitung terhadap bobot serbuk awal, persen bobot per bobot. Uji waktu hancur terdapat di Farmakope Indonesia edisi 4. Kadar sari laut dihitung terhadap bobot serbuk awal dalam persen bobot per bobot. Uji daya hambat antioksidan Jurnal Akademia Kimia volume 5 nomor 1 2016 halaman 1 sampai 7. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemberian kurkumin dapat menjadi modalitas terapi mutakhir pada penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh aterosklerosis, sehingga dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas PJK. Namun, efek ini harus diteliti dan diterapkan lebih lanjut terhadap berbagai jenis ras atau etnis individu agar dapat dijadikan pengobatan awal pasien dengan penyakit jantung koroner. Cara pembuatannya kita bisa lihat dari video berikut.
Berikut merupakan cara pembuatan kapsul kunyit sebagai obat penyakit jantung koroner. Berikut juga akhir dari pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan on mic atau bisa chat di kolom komentar Zoom. Terima kasih.
Baik, dikarenakan masih belum ada yang bertanya, kita lanjut untuk pemaparan materinya. Narasumber yang kedua, yaitu dengan topik daun ginkgo biloba sebagai obat herbal penyakit syaraf, yang akan disampaikan oleh narasumber kami yang bernama Linda Wigati. Kepada saudari Linda Wigati, saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tumbuhan ginkgo biloba sebagai obat penyakit saraf. Materi pembahasan di sini ginkgo adalah nama tanaman hias besar yang tumbuh subur di daerah beriklim sedang mulai dari daratan Eropa sampai Amerika Serikat. Tanaman ini asli dari daratan Tiongkok dan konon sudah ada di zaman prasejarah 300.000 tahun silam. Di Jepang disebut Iko dan buahnya disebut Kinan. Lanjut, di sini ada klasifikasi tumbuhan yang disebut ginkgo, biasanya kingdomnya Pelanthe, familinya Ginkgoaceae, spesies ginkgo biloba. Nah, nama daerah sebagai berikut. Di Indonesia itu yang disebut pohon rambut gadis. Kalau sebutan di luar negeri bisa the Maiden Hair Tree, Fossil Tree, Japanese Silver Apricot. Lanjut. Di sini ada manfaat uji klinik. Secara tradisional dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, meremajakan sel-sel otak yaitu dengan cara memulihkan reseptor-reseptor di dalam otak serta meningkatkan serotonin dan dalam memacu produksi molekul energi ATP. Lanjut. Larangan dan peringatan. Larangan ginkgo biloba itu tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil dan menyusui. Peringatan tidak boleh digunakan dalam pemakaian 4 minggu. Hentikan pemakaian 2 minggu sebelum operasi karena meningkatkan resiko pendarahan. Tidak boleh digunakan pada pasien hipersensitif ginkgo biloba. Hindari pemakaian pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, wanita hamil, dan menyusui. Konsultasikan pada dokter jika digunakan bersamaan obat lain pada penderita hipertensi atau diabetes atau penggunaan pengencer darah. Lanjut. Di sini ada efek samping tumbuhan. Efek sampingnya ini dapat menyebabkan gangguan saluran cerna seperti diare dan mual, muntah, alergi kulit, dan sakit kepala. Harus dihentikan bila muncul pendarahan seperti mimisan dan pendarahan di bawah kulit. Interaksi tumbuhan, hindari penggunaan bersamaan dengan pengencer darah seperti warfarin, heparin, aspirin, dan lain-lain, dikarenakan dapat menurunkan fungsi obat pengencer darah tersebut. Lanjut. Rancangan formulasi. Serbuk ginkgo biloba folium sebanyak 50 mg, dosis pemakaian dikonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Cara penggunaan, meminum obat dengan sediaan kapsul seperti biasa dan obat herbal ginkgo biloba diminum sehabis atau setelah makan. Syarat kapsul. Keseragaman bobot bervariasi antara 7,5% sampai 20%. Keseragaman isi zat yang berkhasiat. Waktu hancur yaitu tidak boleh lebih dari 15 menit. Disimpan dalam mode tertutup rapat. Menurut Anif, evaluasi kapsul. Uji sifat fisik sediaan kapsul. Evaluasi sifat fisik sediaan kapsul dilakukan dalam 1 hari bersama dengan pembuatan sediaan kapsul. Uji sifat fisik yang diamati adalah uji keseragaman bobot dan uji waktu hancur. Pengukuran keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang 20 kapsul satu persatu, hitung bobot rata-rata
pangan terbesar yang tidak diperbolehkan terhadap bobot rata-rata. Pengujian waktu hancur dilakukan dengan cara memasukkan 6 kapsul ke dalam alat disintegrator tester. Kemudian diatur waktu selama 15 menit pada suhu di antara 35 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian dibiarkan keranjang naik turun. Kapsul dinyatakan hancur jika tidak ada bagian kapsul yang tertinggal di antara kasa kecuali fragmen yang berasal dari zat penyalut. Kecuali dinyatakan lain waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 kapsul tidak lebih dari 15 menit. Ini contoh tumbuhan ginkgo biloba, bisa dilihat. Lanjut. Ini adalah cara pembuatan kapsul ginkgo biloba, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video yang berjudul tentang pembuatan kapsul yang berasal dari serbuk tanaman ginkgo biloba. Langkah pertama, sediakan bahan-bahan yaitu serbuk tanaman ginkgo biloba dan cangkang kapsul kosong. Masukkan serbuk ginkgo biloba ke dalam kapsul. Kemudian masukkan kapsul ke dalam pot plastik dan beri etiket. Sekian dari kami, kelompok 4, cara pembuatan kapsul ginkgo biloba. Kita lanjut ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Linda Wigati atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya.
Baik, dikarenakan masih belum ada yang ingin bertanya, kita lanjut. Eh, Kemudian acara selanjutnya pemberian sertifikat kepada Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar, Magister Farmasi selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam. Untuk panitia silakan didokumentasikan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Sore. Ya, mohon maaf ya, tadi Ibu tidak bisa membuka acaranya. Terima kasih kepada tim ya yang sudah menyiapkan sehingga webinar ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian juga terima kasih kepada peserta yang sudah berkenan hadir ya di webinar ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh tim itu bisa diambil manfaatnya, kemudian bisa di-share ke orang terdekat kalian semuanya. Ya, mungkin itu saja penutup ya, kata penutup dari Ibu. Terima kasih kepada semuanya, tim dan peserta. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Untuk panitia silakan didokumentasikan. Sudah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya sertifikatnya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, Kemudian sukses kita, semuanya. ya, terima kasih Ibu. Kemudian Oke. kita dokumentasi bersama para peserta dan panitia silakan on cam terlebih dahulu, dan untuk tim dokumentasi silakan ambil alih untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Bentar. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih untuk tim dokumentasi.
telah sampailah di penghujung acara webinar kita kali ini. Terima kasih untuk Ibu Yelvi, panitia, dan para peserta atas partisipasinya di acara webinar kita kali ini. Para peserta sebelum meninggalkan Zoom meeting diharapkan untuk mengisi link post-test terlebih dahulu, dan yang belum mengisi link absensi, silakan diisi terlebih dahulu untuk link post-test dan absensi sudah disediakan di kolom chat Zoom. Jika sudah mengisi link post-test dan absensi, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Untuk para peserta yang sudah mengisi link post-test dan link absensi diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih.